wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alayya salatan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para bapak-bapak semuanya, para asatid, guru-guru kita, perangkat-perangkat desa kita, sesepuh kita yang saya hormati. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa berkumpul ya Pak ya. Pak, semangat hari ini Pak. Kopinya masih ada belum? Masih, kalau habis nanti minta panitia. Ya, mohon maaf saya di sini tiga kali berturut-turut berarti ya. Saya duduk di depan sini untuk ini. Sebenarnya saya tadi hari ini ingin mendengarkan. Gak tahu saya tetap aja ketembak. Tadi saya mau di belakang, tetap aja disuruh di sini. Tapi niat saya tetap acara maulid, tapi ingin mendengarkan. Takutnya bosen. Udah berapa kali salah? 3 kali berturut-turut ya. Bosen Pak. Mudah-mudahan jangan dilihat siapalah yang ngomong ya. Saya mungkin gak ada harganya. Tapi kalau saya bisa sampaikan apapun itu, kalau itu bermanfaat, mengandung hikmah ilmu, silahkan diambil. Ya Pak ya? Itu, intinya begitu. Kita ngaji bareng-bareng, mudah-mudahan apa ya, kita kesini itu gak sia-sia. Benar-benar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, jadi kesini hanya cuma kenyang doang, tapi ya kenyang ilmu, gak kenyang syafaat, gak kenyang berkah, itu juga rugi juga. Ya, gitu kira-kira Pak ya. Mudah-mudahan ini tidak jadi apa ya, malam yang membosankan. Ya, masih panjang perjalanan ini untuk menghatamkan Maulid Arba'in ini. Ya, mudah-mudahan nanti next time tidak saya lagi, udah kan besok bisa siapa lagi insyaallah terserah. Ya, gitu ya begitu. Nah, karena saya selalu apa ya, spesialis sih. Apa ya, ngajinya ngaji al-berjanji karena emang ini maulid al-berjanji. Tadi walaupun tiba, tapi intinya tentang siapa kita nggak sih Pak? Bahasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, kira-kira begitu. Nah, saya akan meneruskan kajian yang kemarin, terus pokoknya lanjut terus berarti. Tapi saya udah berapa kali? 2 tahun ini belum pernah menghatamkan ini Pak. Gimana? Mau khatam apa enggak? Selalu gagal di tengah jalan ya. Tapi saya harus ganti juga. Tahun kemarin sampai rawi ke berapa ya? Ke berapa Pak? Tahun kemarin 10, baru 10 ya. Enggak apa-apa lah, pokoknya diniatin ngaji sirah nabawiyah gitu aja Pak. Baik, kita lanjut. Rawi yang selanjutnya, kemarin rawi berapa Pak? 4. Tentang apa kemarin, masih ingat? Ayo, apa? Detik-detik kelahirannya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah sekarang berarti apa? Momennya berarti pas lahir. Pas sekarang berarti malam berapa? Pas di rawi yang ke-5 ini, pas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasan rawi yang ke-5 ini adalah bahasan rawi
kelahirannya, bukan detik-detiknya lagi ya. Kelah. Lahirannya pas. Qadarullah pas dilalah. Ya, dilalah tahu Pak? Dilalah itu apa? Kebetulan. Tuh, alhamdulillah berkah ini tadi. Ya. Jadi malam 12 Maulid pas saya ini, pas kita belajar bareng-bareng pas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraka sallallahu alaihi wasallam wa bi'yadayhi ala al-ardi rafi'ar rasahu ila as-sama'il 'aliyah. Telah lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam berapa? Ke-12. Atau di tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Lahiran Nabi Muhammad itu pas fajar. Fajar tanggal 12 lahir itu. Wafatnya itu sama persis. Jadi lahir sama wafatnya itu sama. Sama-sama tanggal 12 Rabiul, harinya sama. Ini dikatakan aneh bin ajaib ya nggak tahu ya begitu. Ya, tanggalnya sama, harinya sama, lahir sama, wafat. Lahir Nabi Muhammad lahir, biasanya kalau anak lahir, bayi lahir seperti apa Pak? Posisinya? Posisinya gimana? Kepala dulu apa kaki dulu? Kepalanya gimana? Jerumut? Atau gimana? Kepala, terus kepalanya apa? Gimana posisinya? Kalau ditiba gimana? Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan sujud, syakiran, terus hamidan ka'annahu badru fi tamam. Itu ya. Kalau dibaca itu posisinya Nabi Muhammad lahir itu posisinya tangannya di tanah, kemudian ini apa namanya itu kepalanya itu agak ke atas. Jadi tangannya ke bawah, tangan dua ini agak ke atas. Ya, bukan kakinya dulu, bukan kakinya dulu, ya. Tapi itu tangannya ke bawah ke tanah, kepalanya ini agak ke atas. Ada gak bayi lahir kayak gitu kan? Ada. Kenapa nggak ini? Kenapa kok ini apa ke atas? Itu isyarat. Isyaratnya apa? Mumian bidzalika rafi ila sudatihi wa aula. Itu isyarat bahwasanya ini bayi, ini bukan sembarang bayi. Ini kelak akan menjadi sudati, akan menjadi pemimpin. Wa ulahu, dan derajatnya tinggi. Pemimpin. Ya. Jadi Nabi Muhammad ikut kelak nanti, ya. Jadi bayinya itu sudah mengisyaratkan bahwasanya ini nanti, ini anak akan menjadi pemimpinnya para nabi, pemimpinnya umat manusia. Paham Pak? Paham? Jadi bayinya itu sudah mengisyaratkan seperti itu. Itu Allah mendesain seperti itu. Ya, Allah kalau sudah berkehendak ya apapun terjadi. Walaupun itu aneh tapi bagi Allah gampang. Paham Pak? Dulu Bapak anaknya gimana lahir? Nangis. Posisinya gimana? Sungsang. Yes. Udah gitu repot ininya. Repot. Ini Nabi Muhammad tuh enggak? Ya, sesar. Ya, itu macam-macam sekarang. Nah, dulu enggak ada sesar, Pak. Selamat lah dulu. Ya. Enggak ada sesar kan bisa Pak ya. Walaupun sungsang ya, dipaksa ya bisa. Itu dulu. Itu Nabi Muhammad, ya. Jadi begitu ketika apa? Lahir.
wa musyiran rifati qadri ala wa musyiran ila rifati qadri ala sairil bariyah. Dan kenapa tadi kepalanya agak menghadap ke atas? Satu tadi ya, menunjukkan bahwa saya Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin, ya. Yang kedua, derajat yang tinggi mengalahkan sairul bariyah, mengalahkan seluruh alam dunia ini, mengalahkan semua makhluk yang ada di bumi ini. Paham? Paham? Makanya Nabi Muhammad disebut apa? Khairul. Ada selawatannya kan? Khairul bariyah. Terus ma'anta ila kamsul khairul bariyah nazaran ma'anta ila kamsul ma'anta ila khairul bariyah, makhluk terbaik kita. Ya ada apa-apanya. Gerak-geriknya Nabi Muhammad itu wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran berjalan. Jadi semua gerak-geriknya Nabi Muhammad itu menjadi tuntunan. Ya, jadi ditonton plus dituntun. Jadi tontonan plus jadi tuntun. Kalau kita kan enggak, tontonan doang, tuntunan enggak tahu. Paham maksudnya Pak? Dilihat tapi belum tentu itu baik buat orang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad, tontonan plus tuntunan. Kenapa? In huwa illa wahyu yuha. Gerak-gerik semua itu sudah didesain sama Allah. Ya, itu semua berdasarkan wahyu. Paham Pak? Paham? Sampai lupanya Nabi Muhammad itu jadi syariat. Kalau kita enggak, bawaan dari ini. Orang mau lupa mulu. Ya. Ya, kemarin tuh ngapain, janjinya apa, sekarang lupa. Oh iya. Nabi Muhammad lupa itu jadi syariat. Paham? Di satu saat kan gitu, Nabi Muhammad lupa, rakaatnya kurang. Ya Rasulullah tadi sholat, Rasulullah kurang rakaatnya. Oh, Nabi Muhammad lupa. Akhirnya apa? Nambah satu rakaat lagi. Itu berarti seperti itu Nabi Muhammad. Oh, kalau lupa rakaat kurang, itu berarti begitu. Enggak ngulang dari awal lagi. Cukup nambah kekurangannya saja. Oh, begitu. Berarti kita juga begitu. Paham Pak? Jadi lupanya Nabi Muhammad jadi syariat itu enaknya begitu. Ya. Jadi makanya tontonan plus tuntunan. Kalau kita tontonan doang, tuntunan belum tentu jelas ya. Ya, paham Pak? Paham ya? Wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad al-Habib, orang yang dicintai. Ya, kita senang nggak sama Nabi Muhammad? Senang, Al-Habib. Kenapa dicintai Nabi Muhammad kok disenangi? Kenapa? Alladzi hasunat tibauhu wa sajaya. Karena wataknya, perangainya, akhlaknya itu semuanya bagus, baik. Bahkan sebelum jadi Nabi Muhammad tuh Nabi Muhammad sudah terkenal Al-Amin, bang. Ya, apa itu Al-Amin? Bisa dipercaya, gak bakal gak jadi orang ngibul. Paham Pak? Dagang. Kalau barangnya itu robek, misalkan baju, perdagangannya rusak, mau rusak apa adanya, bukan dipet-petin. Nah kita dipet-petin, gimana caranya? Biar laku. Jujur. Banyak Al-Amin. Gelarnya apa? Al-Amin. Itu udah terkenal sebelum Nabi Muhammad itu jadi Nabi. Ya? Mulai jualan benar-benar jujur kalau kita jangan sampai Pak ya nimban, hati-hati Pak, nimban ya, jangan curang
berbahaya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Terus wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun, celaka, lil mutaffifina, bagi orang-orang penipu yang curang dalam timbangan. Ya, berbahaya. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Dia kalau minta timbangan sama orang pengennya pas, harus pas benar-benar sekilo. Dia kalau minta timbangan sama orang lah. Tapi wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau giliran dia yang nimbang, apa? Curang. Ini yang masalah. Dia ditimbang pengennya pas, tapi kalau dia nimbang, nah kurang. Ada begitu? Ada yang muncul? Jujur ya Pak ya? Jujur, insya Allah. Telur sekilo ya. Kalau bisa lebih nggak apa-apa, sedekah. Munculin berapa on gitu nggak masalah, bagus. Bukannya kurang. Itu yang keren begitu. Itu Nabi Muhammad. Jadi alladzi hasunat tibauhu wa sajaya. Akhlaknya, perangainya itu sudah baik. Makanya menjadi al-habib, wajar orang itu senang. Sama kayak kita Pak, kalau kita akhlaknya baik, tingkah laku kita baik, pasti sama orang lain gimana? Segen, senang, apa dibenci? Senang. Makanya ada ketulusan. Anda sopan. Nah itu deh. Apa tuh? Itu kan menjadi kan imbal baliknya kan, kalau kamu itu baik, aku ya baik. Kan begitu? Benar nggak Pak? Aneh kalau orang baik kok dimusuhi. Aneh Pak. Salahnya apa dia itu? Ada orang baik, akhlaknya baik, sama orang lain baik, kok dimusuhi? Ini masalah. Kalau ada orang kayak gitu, itu perlu dirupiah ya. Paham Mbak? Nggak masuk akal kayak gitu. Wajar kalau misalkan orang itu jelek akhlaknya, nggak benar, nggak baik, wajar orang itu benci. Kalau misalkan ada orang yang baik, orangnya baik sama yang lain juga baik, nggak pernah musuh, kok dimusuhi? Itu yang aneh. Paham Mbak? Jadi kita jangan sampai kayak gitu. Ini jadi masalah buat kita. Apalagi kita sudah bermasyarakat begini, hati-hati. Jangan gampang menjustifikasi orang, jangan gampang mencela orang, jangan gampang memusuhi orang. Itu. Ya, kayak tadi, Anda sopan, kami suka. Anda baik, kami lebih baik. Gitu, kira-kira begitu. Paham Pak? Masya Allah ya, begitu ya. Wa'ada'at summuhu abdal muttalib wa huwa yatufu bihati kalbaniyah. Di saat Nabi Muhammad lahir itu, ya, yang kemarin temenin sama siapa? Malamnya, ditemenin siapa? Halo, masih ada? Asia, terus Istri Hawa, dibilang ya, Sarah, sama siapa lagi? Maria. Ya, di saat Nabi Muhammad itu sudah lahir udah lahir, ya, belum mulus-mulusan belum, udah lahir, ya, udah lahir. Itu Siti Aminah mutus sama seseorang manggilin siapa? Mertuanya siapa? Mertuanya Aminah itu siapa? Yang laki-laki siapa? Abdul Muttalib. Gak ada suami Pak. Jadi yang ditolong, yang dimintain tolong siapa? Yang laki-laki, Abdul Muttalib. Mertuanya mutus. Posisinya saat itu Abdul Muttalib itu lagi tawaf di Ka'bah. Wajar, Abdul Muttalib itu orang berpengaruh di wilayah itu, di Ka'bah. Orang yang disegarin orang-orang masyarakat situ. Yang megang kuncinya masih kawasannya Abdul Muttalib. Jadi nggak ada yang melarang. Abdul Muttalib masuk keluar masuk di Ka'bah itu nggak ada yang larang.
mengkawasannya beliau, kekuasaannya Abdul Muthalib. Itu di saat Nabi Muhammad lahir, Siti Aminah ngutus sama seseorang untuk manggilin siapa? Abdul Muthalib yang saat itu sedang apa? Tawaf. Panggilin Pak, itu kalau ngambilin itu panggilin itu mbahnya Abdul Muthalib dipanggil. Apa yang terjadi kira-kira Abdul Muthalib saat dipanggil? Apakah ntar? Apakah cepat? Apakah ogah? Bagaimana? Responnya bagaimana? Kalau bapak digituin sama mantunya lahir Pak, mantumu lahir Pak, udah lagi gitu. Bapak lagi kerja. Ntar dulu terusin nanggung. Apa gimana Pak Arun? Ntar dulu gitu. Itu kasihan Pak, udah mulus-mulus begitu. Baru gimana kira-kira? Langsung pulang atau gimana? Langsung, nah itu. Ya, itu respon yang baik kayak gitu. Apa yang terjadi saat itu? Fa'at bala musri'an wa nawara ilaihi wa balahu minas sururi munah. Abdul Muthalib dilaporin kayak gitu, itu langsung cepat-cepat musri, buru-buru pulang. Begitu pulang wa nawara ilaihi wa balahu minas sururi munah. Begitu pulang nyampe rumah, lihat Nabi Muhammad lahir, senangnya minta ampun. Senangnya minta wabalago sampai minasuri munah. Kebahagiaan itu sangat luar biasa. Begitu lahirnya siapa? Cucunya yang didapatkan Nabi Muhammad. Tidak hanya Abdul Muthalib dan dengkotnya itu loh, yang musuhin Islam lamanya sendiri, yang berengerin tiap hari itu, Abu Lahab senang juga itu. Belum tahu kan Abu Lahab itu kalau si bayi ini nanti akan menjadi musuhnya. Ponakannya penting lahir, ponakanku laki-laki ganteng, seneng. Punya ponakan baru ganteng lagi kan, putih gitu. Nabi Muhammad gak hitam, gak ada ceritanya Nabi hitam, gak ada. Di kitab-kitab dibahas Nabi itu putih. Kalau ada ngaku-ngaku Nabi kok hitam, salah alamat. Salah, mau Nabi kok hitam gitu kan. Ya, itu putih. Begitu senang itu Abu Lahab sampai memerdekakan budak yang tiap hari itu membantu. Ya, siapa budak ini namanya? Coba. Pak Gun, ada panik ini hadiah enggak? Yang bisa jawab tuh, kasih kopi deh, serenceng. Siapa? Namanya siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah itu budaknya Abu Lahab dulunya, yang nanti yang akan menyusui Nabi Muhammad. Itu dulunya budaknya Abu Lahab, yang tiap hari itu ngelayanin tuannya, dilayanin tiap hari, dilayani tiap hari. Itu budak statusnya yang tadinya pelayan, begitu dimerdekakan statusnya berarti apa? Tidak budak lagi, tidak melayani Abu Lahab lagi, dia merdeka, bebas, mau ngapa-ngapain bebas, tidak terikat dengan tuan. Itu namanya merdeka. Paham? Ya, kan kalau kita sayang gitu ya Pak. Ya itu kan kayak hewan lah. Ya, hewan kan ikan, misalnya kita punya kambing atau sapi, itu dilepas misalkan itu. Dah, kamu bukan bini saya lagi kayak gitu. Kira-kira begitu. Sama dengan budak yang tiap hari itu melayani Abu Lahab, ini berarti budak, kamu merdeka ya. Tidak ada bebas ngapa-ngapain, bebas, nggak ada sangkut pautnya lagi sama saya. Itu sampai begitu, saking senangnya Abu Lahab dengan apa? Kelahirannya Nabi Muhammad. Kayak gitu aja, yang brengseknya Abu Lahab itu, ya, itu aja dikasih syafaat sama Allah, dikasih dispensasi sama Allah, ya, apa? Dia hari Senin libur kan siksanya kan? Jadi gak cuma sekolah doang libur Pak, siksa juga libur. Jadi Abu Lahab tuh kalau lagi hari Senin dia main enjoy, oh bisa ngopi kali, libur, menikmati suasana yang biasanya itu digebukin, ya, ini libur, free. Gara-garanya apa? Senang lahirnya Nabi Muhammad. Itu aja yang kafir statusnya digituin sama Allah. Apalagi tuh Pak,
Berarti kan kita harus yakin, ainul yakin kan gitu. Percaya kita yang udah iman sama Allah, senang sama kelahiran Muhammad, kok nggak dapat syafaat sama Allah, kayaknya hal yang mustahil. Paham maksudnya, Pak? Paham nggak? Jadi begitu kira-kira. Kita statusnya aja muslim, iman, senang sama Nabi Muhammad, ya 40 hari, 40 malam ikut maulid, jalan begitu, kok nggak dapat keringanan sama Allah, nggak dapat syafaat sama Allah, kayaknya hal yang mustahil gitu kira-kira. Ya, kita yakin insya Allah dengan kita kecintaan kita sama Nabi Muhammad, kita insya Allah dapat syafaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Kan gitu. Allah kan tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya baik prasangka sama Allah, insya Allah beres. Itu Abu Lahab, ya. Yang udah terang-terang begitu sampai dinas di Al-Qur'an. Wa adkhalahu Ka'batal Gharra wa qama yad'u sunniyah. Begitu Abdul Muthalib melihat Abu Bakar, Nabi Muhammad lahir, senang. Nabi Muhammad digendong, dibawa ke Ka'bah, dimasukkan ke Ka'bah. Nabi Muhammad kecil bayi itu sudah dimasukkan ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu tempat yang luar biasa, ya, tempat suci, tempat sakral. Untuk apa di situ? Itu Abdul Muthalib berdoa, mendoakan Nabi Muhammad dengan ikhlas. Mendoakan gimana ya? Pokoknya hal-hal yang baik. Masa doain cucunya yang jelek-jelek gak mungkin. Doain di dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah ya, di dalamnya. Ya, di dalam Ka'bah. Wa yashkurullah ta'ala lama nabi alaihi wa Abdul Muthalib begitu bersyukur banget sama Allah atas apa yang telah dikaruniakan oleh Allah terhadap siapa? Abdul Muthalib atau keluarganya, benar-benar keluarga pilihan. Nah kalau kita bisa pilih, Pak, rebutan ya. Ya Allah, jangan keluarganya Abdul Muthalib, keluarga saya aja kan gitu kira-kira. Tapi Allah sudah berdasar begitu, keluarga Abdul Muthalib lah yang beruntung, yang terpilih. Makanya Abdul Muthalib sangat bersyukur. Ya, benar-benar ya Allah, ini atas nikmatnya luar biasa. Cucuku lahir dan sempurna, cucu yang akan membawa perubahan, cucu yang akan menjadi nabi akhirul zaman. Ya Abdul Muthalib, masya Allah. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan maftunan naqdu'an suribiyadil qudratil ilahiyah. Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan nadhifan, bersih, Pak, bersih. Kalau bayi bapak belepotan. Nabi Muhammad lahir nadhifan dalam keadaan bersih, maktunan, sudah dihitan, Pak. Lahir udah hitan, Pak, udah sunat, ya. Bapak lahir sunat apa masih panjang? Lahir SMP. Untuk dokternya gak mau kalau ada yang SMA dari sunat? Ada. Gak keras ya. Tapi sekarang alatnya canggih. Tapi usul zaman dulu kan dia ya Pak ya. Iya. Itu Nabi Muhammad maktunan, lahir dalam keadaan disunat sudah. Ya, waktu asyuri pusarnya sudah terpotong. Bayi biasanya gimana Pak? Lahir, masih ada plasentanya kan? Masih ada nempel kan? Ya enggak? Harus dipotong kan? 7 hari berapa? Kalau sudah jadi utuh 7 hari benar kan? Kalau bicara namanya kebun pusar. Benar enggak? Normalnya bayi Pak masih ada nempel kan? Plasentanya kan? Panjang itu kan harus potong. Nah Muhammad tuh udah terima beres aja, ya, udah terima beres, Kan Muhammad itu sama dengan kita jauh, ya. Nabi pilihan kasihnya Allah, ya. Kalau bisa begitu, ya ini biadil qudratil ilahiyah, itu semuanya atas kehendak Allah, kekuasaan Allah, paham?
Wakila khotanahu jaddu bin bada sabaila layalin musawiyah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir tidak dalam keadaan langsung dikhitan, tapi dikhitan sama mbahnya di hari ke-7 baru dikhitan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan dikhitan sudah beres. Ada yang mengatakan belum dikhitan, baru dikhitan di usia 7 hari dikhitannya mbahnya. Jadi sunahnya begitu. Berarti ya bareng sama akikah, sama menamakan itu memberi nama di hari ke-7. Ya, itu begitu. Ada yang mengatakan begitu. Yang benar yang mana? Yang benar yang pas. Pas yang mana? Ya begitu pas. Wallahu a'lam bishawab. Wa awla wa sammahu Muhammadan wa akrama mathwahu. Wa awlama dan membuat walimah, wa akama dan memberi makan, wa sammahu dan memberi nama siapa Abdullah Nabi Muhammad, memberi nama Muhammadan dengan nama Muhammad, wa akrama mathwah dan betul-betul memuliakan atas tempatnya Muhammad. Artinya di saat kelahiran Nabi Muhammad, mbahnya itu membuat walimah. Kalau kita sekarang disebutnya akikahan, ya, akikahan di malam ke-7 plus diberi nama, ya, makan-makan begitu. Bentuk apa? Bentuk rasa syukur sudah diberi keturunan, lahir cucu yang luar biasa. Itu begitu kira-kira Pak, ya. Ada di sini yang lahir nyesel. Ya nggak tahu ya, Allah alam itu. Tapi waktu itu mbahnya yang Abdul Muthalib itu benar-benar senang, begitu gembira, luar biasa, ya. Sampai membuat walimah, membuat makan-makan. Silakan makan sepuasnya begitu atas kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mudah-mudahan menjadi apa ya, pengetahuan kita, wawasan kita. Begitu kita mengetahui wawasan ini, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Muhammad semakin tinggi, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.